Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 10 Desember 2022, berjudul Allah tinggal di antara kerubim. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Allah tinggal di antara kerubim, adalah sebuah pengharapan seperti dikatakan pemazmur, bila aku melihat langitmu. Dan makanya mulai kini, kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, pengharapan bagi kita hari ini seperti dilihat oleh Nabi Yesaya, bahwa Allah tinggal di antara kerubim, menunjukkan bahwa Ia masih tetap mengendalikan dan mengarahkan kejadian-kejadian di atas muka bumi. Sementara kesulitan-kesulitan yang berputar seperti roda, berada di bawah tuntunan tangan, di bawah kepak kerubim itu, demikianlah lakon rumit dari kejadian-kejadian manusiawi berada di bawah pengendalian ilahi. Di tengah-tengah perselisihan dan keributan bangsa-bangsa, Ia yang duduk di atas kerubium itu tetap mengarahkan kejadian-kejadian di bumi. Kedua, pengharapan bagi kita hari ini seperti dilihat oleh Nabi Yesaya, bahwa Allah tinggal di antara kerubim, menunjukkan tanda pembukaan dari bilik yang maha kudus di bait suci surgawi yang terjadi pada tahun 1844. Dan pada saat itu, Kristus sudah memulai melakukan pekerjaan keimamatannya yang terakhir bagi pendamaian untuk umat manusia yang dikerjakannya di surga. Itulah sebabnya pengumuman bahwa bait suci Allah dibuka di surga dan tabut perjanjiannya kelihatan, menunjukkan kepada pembukaan bilik yang maha kudus di Ka'bah surgawi pada tahun 1844, pada waktu Kristus masuk ke dalamnya dan melakukan pekerjaan terakhir pendamaian. Mereka yang oleh iman mengikuti imam besar pada waktu memulai pelayanannya di bilik yang maha kudus melihat tabut perjanjiannya. Sebagaimana mereka telah mempelajari pelajaran mengenai tempat kudus atau Ka'bah, mereka telah mengerti perubahan pelayanan juru selamat dan mereka melihat bahwa ia sekarang sedang bertugas melayani di hadapan tabut Allah, mempersembahkan darahnya demi orang-orang berdosa. Ketiga, pengharapan bagi kita hari ini seperti dilihat oleh Nabi Yesaya, bahwa Allah tinggal di antara kerubim, menunjukkan bahwa Tuhan akan menjawab atau menolak permohonan imam besar lewat tanda yang diberikannya di bilik maha kudus zaman Israel kuno, dan saat ini pun permohonan kita meminta pengampunan dosa akan dijawab oleh Yesus lewat pemberian tanda-tanda seperti yang terjadi dahulu kala. Ketika imam besar masuk ke dalam tempat yang maha suci, sekali setahun, dan melayani di hadapan tabut itu di hadirat Allah yang mendebarkan, ia bertanya, dan Allah sering menjawabnya dengan suara yang kedengaran. Bila mana Tuhan tidak menjawab dengan suara, ia membiarkan sinar terang dan kemuliaan hinggap di atas kerubim yang berada di sebelah kanan tabut itu, dalam penerimaan yang baik atau berkenan. Jika permohonan mereka ditolak, sebuah awan hinggap di atas kerubim di sebelah kanan. Keempat, pengharapan bagi kita hari ini seperti dilihat oleh Nabi Yesaya, bahwa Allah tinggal di antara kerubim, menunjukkan bahwa tugas keimamatan Yesus sudah hampir selesai dilaksanakannya, begitu malaikat-malaikat melapor kepada Yesus bahwa tugas mereka sudah dilaksanakan. Saya melihat malaikat-malaikat bergegas kian kemari di surga. Seorang malaikat dengan alat tulis di sampingnya kembali dari bumi dan melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dilaksanakan dan orang-orang saleh sudah dihitung dan dimeteraikan. Kemudian saya melihat Yesus yang sudah melayani di depan tabut perjanjian yang berisi 10 hukum, membuang pedupaan. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara yang nyaring berseru, "Sudah selesai." Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.